Saya mengalami reinkarnasi sebagai harimau hitam di kebun binatang Panzihua. Namun saya tidak pernah menerima pemberian perawat hewan 9 kali sehari. Sebaliknya, saya berlatih setiap hari. Saya berlatih berbagai teknik bertarung hewan buas. Dari langkah 36 penjepit, hingga langkah 12 tendangan Shaolin. Semuanya adalah kegiatan yang harus saya lakukan setiap hari. Hanya karena saya tahu bahwa dalam waktu dekat, akan ada hujan darah yang melanda seluruh dunia. Saat itu, berbagai hewan dan tumbuhan akan berevolusi dan tumbuh dengan liar. Di antara manusia juga akan muncul ahli dengan kemampuan luar biasa yang kuat. Meskipun di kehidupan sebelumnya saya telah mengalami kebangkitan kemampuan. Namun, kemampuan yang terbangun terlalu tidak berguna. Setelah bertahan beberapa tahun, saya tetap dibunuh oleh seekor binatang buas yang kuat dengan satu cakar. Dan meskipun harimau hitam ini telah mengalami kebangkitan di kehidupan sebelumnya, dia memiliki kemampuan bawaan tingkat SS, yaitu menelan. Namun karena terlalu gemuk, ia tidak memiliki sedikit pun kekuatan bertarung. Ia dibunuh oleh seekor harimau putih yang juga merupakan reinkarnasi. Membunuh dan memakan inti kemampuan. Harimau kebanggaan ini memakan inti kemampuan. Mendapatkan kemampuan bawaan harimau hitam. Melalui terus-menerus menelan makhluk lain. Kemampuan bawaan cepat bangkit. Pernah bertarung melawan 3 raja binatang sendirian dan membunuh mereka. Kekuatan yang bisa dikatakan sangat menakutkan. Saat ini aku telah reinkarnasi menjadi harimau hitam ini. Tentu saja tidak mungkin membiarkan tragedi terulang kembali. Ibu, cepat lihat. Datang lagi seekor harimau besar. Eksterior kaca temperet. Gadis kecil dengan bersemangat menunjuk ke sebuah harimau di taman. Terlihat di pintu masuk taman harimau. Seekor harimau kebanggaan yang bertubuh kekar. Sedang melangkah perlahan menuju ke dalam taman. Aura Raja Harimau Putih terlihat jelas. Seperti Raja Harimau, tidak marah namun tetap menakutkan. Aku tahu harimau putih yang baru datang ini adalah reinkarnasi dari pembunuh harimau hitam di kehidupan sebelumnya. Tidak heran jika harimau hitam di kehidupan sebelumnya dibunuh. Hanya dengan aura yang dikeluarkan secara alami, mampu menginjak-injak banyak harimau. Di Taman Harimau, selain diri sendiri dan harimau kebanggaan ini, ada juga 2 harimau lainnya yang terkurung. Karena telah lama diberi makan, mereka sudah kehilangan naluri liar mereka. Setiap hari hanya makan atau tidur. Oleh karena itu, tubuh mereka penuh dengan lemak. Setelah merasakan aura ganas dari harimau kebanggaan, mata kedua harimau itu secara bersamaan memancarkan rasa takut. Mereka sama sekali tidak berani mengganggu yang baru datang ini. 2 pemboros. Melihat 2 harimau gemuk yang pemalas ini, saya merasa sangat meremehkan mereka. Jika di masa lalu, saya benar-benar bukan lawan harimau putih ini. Tetapi sekarang saya yakin bisa mengalahkannya. Sekarang hanya perlu menunggu malam turunnya hujan darah. Setelah inti kemampuan terkumpul di dalam tubuh harimau putih, mengangkatnya untuk dibunuh dan ditelan, maka saya akan memperoleh kemampuan bawaan dari harimau putih ini. Meskipun tidak tahu kemampuan bawaan apa yang akan bangkit dari harimau putih ini, tapi dari segi wibawanya, kemampuan yang bangkit pasti tidak akan terlalu lemah. Waktu berlalu dan tiba di hari perubahan. Saat malam tiba, kebun binatang yang sebelumnya ramai dengan suara, perlahan menjadi tenang. Saya melirik harimau kebanggaan yang sudah terlelap. Di mataku terlihat kilasan dingin. Tengah malam ini adalah saat hujan darah akan datang. Waktu dimulainya era evolusi global. Dan saat ini hanya tersisa setengah jam menuju tengah malam. Untuk memastikan segalanya berjalan lancar, saya memutuskan untuk melukai harimau kebanggaan terlebih dahulu, agar saya bisa dengan cepat mengambil inti kemampuannya. Memikirkan hal ini, saya berjalan mendekat dengan tatapan dingin, diiringi dengan jeritan pilu. Beberapa saat kemudian, harimau kebanggaan terkulai lemas di tanah. Saya menatap dingin ke arah 2 harimau lainnya. Harimau yang terus mengaum namun tidak berani maju. Tidak menghiraukannya. Setelah itu, saya menjaga tubuh harimau putih. Diam-diam menunggu datangnya pagi. Seiring waktu berlalu detik demi detik, suara guntur yang mengguntur tiba-tiba terdengar. Langit di atas tiba-tiba berubah gelap. Awan gelap yang tebal menutupi seluruh langit. Akhirnya akan dimulai. Melihat pemandangan ini, kilau cerah melintas di mata harimau saya. Detik berikutnya, guntur yang mengguntur terdengar dari lapisan awan. Hujan darah sebesar biji kedelai turun dari langit. 2 harimau lainnya langsung berlari ke bawah pohon besar untuk berteduh dari hujan. Sementara saya menyeret. Harimau putih yang sekarat ini tiba di area terbuka. Seluruh tubuhnya menyambut pembasuhan hujan darah tanpa menghindar sedikit pun. Hujan darah yang belum pernah terjadi sebelumnya adalah kunci bagi evolusi makhluk hidup di seluruh dunia. Juga merupakan sumber energi yang dibutuhkan untuk evolusi. Langsung menerima pembaptisan energi hujan darah akan membuat evolusi pertama menjadi lebih sempurna. Di tengah hujan deras, aku menutup mata harimauku rapat-rapat, membiarkan hujan darah menyiram seluruh tubuhku. Perlahan-lahan aku menyadari bahwa tubuhku terasa aneh. Sebuah rasa panas mendadak muncul, mengalir di seluruh tubuhku. Rasa panas semakin kuat. Akhirnya terasa seperti terbakar. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan suara raungan panjang. Merasa sel-sel di dalam tubuhku sedang bermutasi secara gila. Sensasi sobekan yang kuat semakin menenggelamkan kesadaranku. Sementara itu, saat tubuhku mengalami perubahan, harimau putih di sampingku juga mulai bergetar seluruh tubuhnya. Tampaknya sangat menyakitkan. Luka yang sebelumnya aku gores dengan cakar di tubuhnya, ternyata sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Dan yang bersembunyi di bawah pohon besar. Kedua harimau juga tidak merasa baik. Sedang mengeluarkan suara geraman rendah yang gelisah. Seluruh kebun binatang. Sesekali terdengar suara raungan hewan. Tetapi di bawah suara petir yang menggelegar, tidak ada yang menyadari. Entah sudah berapa lama, rasa sakit di dalam tubuh saya akhirnya menghilang. Saat ini, ukuran tubuh saya meningkat dari yang sebelumnya. 3 meter meningkat menjadi 5 meter. Bulu hitam saya menjadi semakin gelap dan dalam. Dengan tekstur yang kasar dan keras seperti jarum tajam. Cakar yang tajam seolah-olah dicetak dari emas dan besi. Berkilau dengan cahaya dingin yang menakjubkan.
merasakan kekuatan besar yang terdapat di dalam tubuh saya. Saya tidak bisa menahan diri untuk melolong ke langit. Pada saat yang sama, seolah-olah sebuah kekuatan, kenangan yang mengingatkan akan kebangkitan darah muncul di benak. Menelan, yang dapat terus-menerus menelan makhluk lainnya. Kemampuan bawaan diubah menjadi milik sendiri. Ternyata memang kemampuan untuk menelan. Saya merasa sangat bersemangat. Baik itu binatang buas maupun manusia. Kekuatan kemampuan bawaan yang terbangkitkan. Semuanya tergantung pada kualitas darah dalam diri sendiri. Semakin baik darahnya, kemampuan yang terbangkitkan semakin kuat. Dan kemampuan luar biasa manusia serta kemampuan bawaan binatang buas. Keduanya dibagi menjadi 9 tingkatan dari rendah ke tinggi. Masing-masing adalah tingkat 3, tingkat D, tingkat C, tingkat B, tingkat A, tingkat S, tingkat SS, tingkat SS. Mengambil kemampuan bawaan sendiri berarti berada di tingkat SSS. Tujuan hidup kembali satu kali. Tentunya adalah untuk menjadi raja binatang buas terkuat. Selanjutnya, saatnya untuk menyelesaikanmu. Tatapan dingin saya mengarah ke harimau putih di samping. Evolusi awal telah selesai. Saat ini, dalam tubuh harimau kebanggaan pasti sudah mengumpulkan inti kemampuan. Asalkan saya menelan intinya, saya bisa mendapatkan kemampuan bawaan harimau putih. Setelah dibasuh oleh hujan darah, luka pada tubuh harimau kebanggaan juga sudah sembuh. Ia memancarkan aura yang dimiliki oleh binatang buas. Dan saat ini, harimau kebanggaan masih sedikit bingung. Sebagai seorang reinkarnasi, ia jelas tidak menyangka akan gagal. Melihat saya mendekat, merasakan niat bunuh yang kuat yang memancar dari tubuhku. Ia mundur beberapa langkah dengan rasa takut. Saya menggeram dan langsung mengaktifkan kemampuan bawaan. Dalam sekejap, sebuah aura menakutkan menyebar dari tubuh saya. Cakar harimau saya berkilau dengan cahaya metalik yang menyilaukan. Harimau putih melihat pemandangan ini dan mengeluarkan suara menggeram yang tidak tenang. Tatapannya dipenuhi dengan ketakutan. Tatapan saya dingin tanpa sedikit pun rasa kasihan. Mengayunkan cakar tajam dan langsung menerjang ke arahnya. Di tengah jeritan mengerikan harimau putih, saya tanpa ampun merobek tubuhnya. Mengeluarkan sebuah inti kemampuan berwarna hitam sebesar telur ayam. Darah merah cerah mengalir di lantai. Seketika, bau darah yang kuat menyebar di seluruh taman harimau. Melihat proses kekejaman saya membunuh harimau kebanggaan. Dua harimau yang tersisa terlihat sangat ketakutan. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Dan saat ini saya melihat inti kemampuan di tangan saya. Dalam mata harimau itu penuh dengan semangat yang membara. Seketika berikutnya, saya langsung menelan inti kemampuan yang ada di tangan saya. Tiba-tiba, aliran kekuatan dasar yang kuat mengalir di dalam tubuh saya. Akhirnya menyatu dengan inti kemampuan yang ada dalam diri saya. Pada saat ini, saya bisa merasakan dengan jelas. Kekuatan saya kembali meningkat pesat. Orang-orang di masa depan membagi kekuatan berdasarkan para ahli dengan kemampuan luar biasa. Dan kekuatan binatang buas. Mereka membagi kekuatan menjadi 9 tingkatan. Di atas 9 tingkatan masih ada tingkatan raja dan kaisar yang lebih kuat. Merasakan kekuatan yang mengalir dalam tubuh saya. Saya memperkirakan kekuatan saya telah mencapai tingkat menengah 1. Seiring berjalannya waktu, inti kemampuan harimau putih akhirnya sepenuhnya terserap. Pada saat yang sama, sebuah informasi mengalir ke dalam pikiran saya. Kebangkitan dapat meningkatkan kualitas tubuh 10 kali lipat dalam sekejap. Dalam hati saya seketika merasa senang. Ternyata harimau putih ini bangkit dengan kemampuan bawaan tipe pertempuran A. Saat ini, hati saya dipenuhi ambisi. Di kehidupan sebelumnya, harimau putih ini terkenal karena kemampuan menelannya saat bertempur. Dalam kehidupan ini, aku akan menggantikannya dan menjadi kekuatan tertinggi yang baru. Hujan darah di langit masih berlanjut. Kini telah selesai kebangkitan. Ini adalah waktu yang tepat untuk meninggalkan kebun binatang dengan perlindungan hujan besar. Lagi pula, ini adalah wilayah manusia. Sebelum tumbuh besar, menghadapi serangan senjata api pasti tidak akan bisa bertahan. Sebagai seekor binatang buas yang memiliki kemampuan menelan, kembali ke hutan untuk memburu binatang buas lain adalah jalan yang benar. Selain itu, di pegunungan dan hutan, karena pengaliran energi dari hujan darah, beberapa tanaman juga mengalami evolusi, menghasilkan berbagai macam harta dan bahan langka. Harta dan bahan langka ini dapat digunakan baik oleh binatang buas maupun manusia. Semua orang bisa mendapatkan manfaat besar. Dalam kehidupan sebelumnya, daerah pinggiran kota Jianghai di luar pegunungan Dali. Pada awal evolusi, terdapat sebuah buah energi petir. Jika aku bisa mendapatkannya lebih dulu, dengan menelannya, aku bisa mengendalikan kekuatan petir. Memikirkan hal ini, aku pergi ke depan kaca temperet. Dengan sedikit pemikiran, aku langsung mengaktifkan kemampuan kebangkitan. Mengayunkan cakar harimau yang keras seperti besi. Dengan mudahnya memotong kaca temperet yang keras. Lalu, sesuai ingatan, aku berjalan menuju pintu masuk kebun binatang. Tiba-tiba tubuhku terhenti. Tatapanku tiba-tiba menjadi tajam. Aku merasakan sebuah aura binatang buas muncul di dalam taman. Sepertinya di kebun binatang ini, ada hewan lain yang berhasil membangkitkan kemampuan bawaan mereka. Telah naik menjadi binatang buas tingkat 1. Setelah ragu sejenak, aku mendekat perlahan mengikuti aura ini, sambil menyembunyikan auraku. Karena ada binatang buas yang bangkit, maka lawan pasti telah mengalami kebangkitan kemampuan bawaan. Di dalam tubuhnya terkumpul inti kemampuan. Saya tentu tidak akan melewatkan kesempatan baik seperti ini. Segera saya mengikuti jejak aroma ini, sampai di area reptil kebun binatang. Dengan suara desisan yang masuk ke telinga, mata saya bersinar dengan kilauan yang berbeda. Tampaknya binatang buas ini adalah sejenis ular. Melalui kaca temperet yang terpisah di luar, saya melihat bentuk binatang buas di dalam. Terlihat seekor ular sanca raksasa sepanjang 10 meter. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya perak yang lembut, seolah-olah seperti sisik yang bersinar. Namun, ular sanca perak ini tampak sangat menderita saat ini. Menganga lebar dengan mulut yang besar mengeluarkan hawa dingin yang menakjubkan. Dimanapun ular sanca perak itu lewat,
membeku menjadi lapisan kristal es. Ternyata itu adalah ular sanca raksasa yang telah bangkit dengan kemampuan bawaan unsur es. Sebuah cahaya tajam melintas di mata saya. Ular sanca perak ini jelas baru saja selesai berevolusi. Ia belum sepenuhnya mengenal kemampuannya. Saat ini adalah waktu terbaik untuk menyerang. Memikirkan hal ini, saya tidak ragu sedikit pun. Segera saya mengayunkan cakar tajam untuk memecahkan kaca tempret di depan saya. Suara mendadak itu langsung menarik perhatian ular sanca perak. Merasakan aura binatang buas yang terpancar dari tubuh saya. Ular sanca perak segera menjadi waspada. Sinar ganas berpendar dalam mata ular. Saya tidak ragu sedikit pun dan langsung mengaktifkan kemampuan kebangkitan. Seketika, kekuatan mengerikan menyapu seluruh tubuh saya. Tubuh harimau saya seketika membesar dan langsung menerjang ular sanca perak. Sementara itu, ular sanca perak mengeluarkan teriakan. Ia mengayunkan ekor besar ular ke arah saya. Dengan pengalaman bertarung melawan binatang buas dari kehidupan sebelumnya, saya dengan mudah menghindari serangan ular sanca perak pada saat yang sama. Cakar tajam harimau memanfaatkan kesempatan untuk menjatuhkan serangan pada lawan. Cakar harimau yang tampak seperti dituangkan dari emas hitam. Sangat mudah meninggalkan sebuah luka di tubuh ular sanca perak. Darah merah menyala segera memancar keluar. Ular sanca perak langsung merasa sakit dan mengeluarkan jeritan memilukan. Segera membuka mulutnya yang besar dan penuh darah. Sebuah gelombang dingin yang menakutkan menyembur keluar dari mulutnya, mengarah langsung kepada saya. Melihat hal ini, saya melompat. Dengan gerakan lincah, saya menghindari serangan dingin itu. Gelombang dingin yang menakutkan jatuh ke tanah. Dalam sekejap, terbentuklah daerah berkilau es. Ular sanca perak melihat tidak mengenai sasaran dan bersiap untuk membuka mulutnya lagi. Namun saya tidak memberi kesempatan itu padanya. Setelah mendekat, saya mengayunkan cakarnya yang tajam dan mencakar perutnya dengan keras. Hampir-hampir mengeluarkan isi perut ular sanca perak itu. Mengalami cedera parah seperti ini, ular sanca perak langsung kehilangan kemampuan bertarung. Tubuh ular raksasa terus menggulung di tanah. Darah merah menyembur di seluruh tanah. Tentu saja, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Manfaatkan kelemahannya, ambil nyawanya. Sekali lagi, cakarku langsung menembus tengkorak ular sanca perak. Ular sanca perak bergetar beberapa kali sebelum tidak bergerak lagi. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku mengeluarkan sebuah inti kemampuan berwarna putih dari dalam tubuhnya. Tanpa ragu sedikit pun, aku langsung menelan inti tersebut. Pada saat yang sama, aku mengaktifkan kemampuan menelan. Dalam sekejap, kekuatan menelan yang tidak terjelaskan muncul dari dalam tubuhku. Dengan cepat membungkus inti berwarna putih itu. Seketika, rasa dingin yang menusuk menyebar di seluruh tubuhku. Seolah-olah sedang mengubah struktur tubuhku. Evolusi antara binatang buas pada dasarnya juga mengandalkan untuk memakan daging dan darah binatang buas kuat lainnya. Atau mungkin harta karun langit dan bumi. Namun jenis pencernaan ini hanya dapat menyerap esensi darah dari daging binatang buas untuk berevolusi. Dan tidak dapat menyerap kemampuan bawaan lawan. Kecuali jika kedua binatang buas memiliki darah yang sangat cocok. Setidaknya harus dari jenis yang sama agar ada sedikit peluang. Namun kemampuan pencernaan saya dapat melakukannya. Dengan 100% menyerap kemampuan bawaan binatang buas apapun. Beberapa saat kemudian di atas bulu hitam saya, tiba-tiba melintas lapisan embun beku. Sebuah cahaya gembira melintas di mata saya. Pada saat yang sama, muncul satu informasi di pikiran saya. Napas embun beku. Kemampuan bawaan tingkat. Pode expelir poder de gelo. Saya tidak sabar membuka mulut besar saya. Sejurus kemudian, sebuah hawa dingin yang mengerikan menyembur keluar. Jatuh di atas mayat ular sanca perak. Dalam seketika, pada mayat ular sanca perak terbentuk lapisan kristal es. Saya merasa sangat puas di dalam hati. Meskipun hanya kemampuan bawaan tingkat B. Tapi saya sama sekali tidak mempermasalahkan itu. Semakin banyak kemampuan bawaan, itu berarti ada lebih banyak cara untuk menghadapi musuh. Dan setelah saya terus berevolusi, kekuatan hembusan es ini juga akan terus meningkat. Ini dianggap sebagai menambah satu cara serangan jarak jauh. Sekarang saatnya untuk meninggalkan kebun binatang ini. Saya menepuk tubuh ular sanca perak dengan satu cakaran untuk memecahkan kristal es. Membuka mulut lebar-lebar dan mulai mengunyah daging dan darah ular sanca raksasa. Meskipun ular sanca perak baru saja terbangun, namun daging dan darahnya masih mengandung energi yang luar biasa. Setelah kenyang, saya pergi dengan angkuh meninggalkan kebun binatang. Berlari dengan megah di jalanan. Tujuannya adalah pergi ke pegunungan Dali untuk mengambil buah Lei Yuan. Meskipun sekarang hujan darah telah turun dan membuka jalan evolusi. Di pegunungan Dali juga terdapat banyak binatang buas. Namun saat ini mereka semua belum memiliki kecerdasan. Hanya berdasarkan insting terus-menerus membunuh dengan kejam. Mungkin tidak akan memperhatikan barang berharga seperti buah Yuantian. Pagi berikutnya, hujan darah yang melanda dunia akhirnya berhenti. Selain aroma darah yang lembut menyebar di udara, dan hujan darah yang belum meresap ke tanah. Segalanya tampak sama seperti biasanya, seolah tidak ada yang terjadi. Namun, kebun binatang Panzihua tiba-tiba mengeluarkan pengumuman. Mengumumkan penutupan pameran kebun binatang. Mengklaim kepada publik bahwa mereka akan melakukan perawatan dan pekerjaan keamanan. Sebenarnya, semua staf di kebun binatang sedang dengan cemas mencari harimau hitam tersebut. Sementara itu, dunia maya juga ramai. Semakin banyak orang mulai berdiskusi. Hujan darah aneh semalam. Apakah kalian merasakannya? Hujan kemarin sangat aneh. Saya merasakan hal yang sama. Ketika saya keluar tadi, merasa bahwa di mana-mana ada aroma darah yang samar. Saya sampai berpikir indera penciuman saya bermasalah. Hari ini ketika saya keluar, saya menginjak genangan air. Kalian tebak apa? Ternyata itu adalah genangan darah. Semua. Tidak hanya hujan darah. Bahkan hewan peliharaan saya juga tiba-tiba mengalami perubahan besar. Saat itu ada seorang netizen yang memposting sebuah kiriman. Di bawah ini juga dilampirkan sebuah video. Tak terhitung netizen yang penasaran membuka video tersebut. Dengan cepat mereka terkejut bahkan ketakutan oleh pemandangan di dalamnya. Dalam video itu,
Ada seekor anjing kuning besar di rumah netizen tersebut. Seolah-olah menjadi gila, anjing itu berani memakan manusia. Akhirnya, anjing itu berhasil ditembak mati oleh polisi yang datang. Namun, itu juga menyebabkan 5 atau 6 orang terluka. Dan situasi seperti ini sangat banyak. Dan semuanya muncul dalam semalam. Para netizen membahasnya dengan sangat tegang. Tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa orang berspekulasi. Liu Zai berkata apakah ini berkaitan dengan hujan deras semalam. Saat itu, setelah saya mengalami perjalanan selama 1 hari dan 1 malam, telah tiba di pegunungan Dali di pinggiran kota Jianghai. Liu Zai berkata karena buah petir berada di dalam pegunungan Dali yang dalam. Saya tidak pernah berhenti sejenak dan terus berlari. Liu Zai berkata bahwa buah petir ini pasti akan dimiliki. Berdasarkan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Sebelumnya buah petir ini tampaknya telah ditelan oleh seekor beruang raksasa. Liu Zai berkata bahwa sejak saat itu, dia memperoleh kekuatan petir. Dia menjadi binatang buas yang kuat yang menguasai kota Jianghai. Liu Zai berkata bahwa dia dikenal sebagai beruang raksasa petir oleh orang-orang. Liu Zai berkata bahwa ini menunjukkan keistimewaan buah petir. Liu Zai berkata bahwa tentu saja tidak bisa melewatkan benda spiritual seperti ini. Liu Zai berkata bahwa beruang raksasa itu juga beruntung mendapatkan kesempatan ini di kehidupan sebelumnya. Liu Zai berkata bahwa di kehidupan ini, buah petir hanya bisa menjadi milik diri sendiri. Informasi tentang hal ini di dalam pikiran semakin jelas. Zai berkata bahwa perasaanku juga mulai menjadi gelisah. Sudah 1 hari dan 1 malam berlalu sejak saat itu. Saya tidak tahu tentang buah petir itu. Liu Zai berkata apakah itu sudah dimakan oleh beruang raksasa itu. San berkata bahwa harta yang langka ini benar-benar terlalu mencolok. Begitu muncul, pasti akan menarik perhatian. Berbagai binatang buas di sekitar akan saling bertarung. Memikirkan hal ini, saya kembali meningkatkan kecepatan. Di sepanjang jalan, berbagai binatang buas segera menghindar. Takut terkena dampak, mereka menghindar dari saya agar tidak mati sia-sia. Namun, ada juga banyak binatang buas yang menunjukkan sikap permusuhan. Harus diakui, hujan darah memberikan keberanian besar bagi mereka. Sementara itu, di dalam kedalaman pegunungan Dali, berbagai suara raungan binatang yang menekan terus terdengar. Beberapa binatang buas yang lemah segera melarikan diri ke pinggiran pegunungan. Banyak binatang buas yang sudah mengalami kebangkitan, sedang mengumumkan wilayah mereka masing-masing dengan raungan. Dan di antara banyak binatang buas tersebut, tumbuh sebuah pohon dengan cabang dan daun. Pohon aneh yang seluruhnya berwarna perak. Di puncak pohon, terdapat sebuah buah yang seluruhnya berwarna perak. Buah yang dipenuhi pola halus seperti sambaran petir dan berkilau. Semua binatang buas yang hadir, menatap buah perak dengan tatapan yang membara. Meskipun kecerdasan mereka belum bangkit, namun insting mereka memberitahu, selama mereka menelan buah ini, mereka bisa menjadi lebih kuat, menjadi penguasa hutan ini dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Oleh karena itu, semakin banyak binatang buas yang menggeram, atau menggaruk-garuk kaki depan mereka dengan gelisah. Perlahan-lahan mendekati buah perak itu. Dan di bagian depan semua binatang buas, ada 3 binatang buas yang telah bangkit. Mereka tidak hanya terlihat lebih besar, bahkan aura di sekitar mereka menekan. Binatang buas lainnya tidak berani bergerak sembarangan. Di depan pohon perak ada seekor babi liar hitam dengan punggung penuh bulu keras. 2 taringnya yang kuning masih berlumuran darah. Di hadapan babi liar adalah seekor serigala raksasa berwarna perak. Serigala raksasa berwarna perak sepanjang 2 meter dengan tatapan licik, sambil gelisah mencakar-cakar tanah hutan. Dan di mulutnya terdapat lidah api yang terus menyembur. Hanya dengan keberadaan mereka, babi hutan dan serigala raksasa perak, sudah cukup untuk menakut-nakuti sebagian besar binatang buas. Namun saat ini, mereka semua dengan serentak menatap, menuju ke sebuah bayangan hitam besar yang lain. Terlihat seekor beruang raksasa setinggi 5 meter. Beruang tersebut duduk di tengah hutan seperti seorang manusia. Tatapannya yang garang terus, berputar di antara babi hutan dan serigala raksasa perak. 3 binatang buas terkuat, saat ini saling menatap dengan tajam. Semua ingin menelan buah perak itu untuk menjadi raja hutan. Pertempuran besar akan segera pecah. Tiba-tiba cahaya di atas buah perak berkilau sejenak. Seketika menarik perhatian binatang buas di sekitarnya. Sepertinya itu akan segera jatuh dari cabang karena telah sepenuhnya berkembang. Sinar yang terus berputar itu mulai berkedip tanpa henti. Sementara itu, aroma yang sangat menggoda terus keluar. Di mata beruang raksasa, babi hutan, dan serigala putih, seketika terpancar cahaya serakah. Salah satu binatang buas tidak dapat menahan diri lebih dulu. Dengan mengaum keras, ia berlari cepat menuju pohon perak. Bahkan menyerang binatang buas yang menghalangi di depannya tanpa pandang bulu. Binatang buas lainnya juga tidak mau kalah melihat kondisi ini. Hampir semuanya berlari serentak pada waktu yang sama. Di tempat yang berjarak beberapa meter dari pohon perak, seekor kelinci kebanggaan berukuran 1 meter dengan otot yang kekar. Dengan mata merah menyala menerobos ke dalam kerumunan binatang buas. Gigi serinya yang tajam dan besar, menjadikannya senjata yang sangat mematikan. Dengan ganas menusukkan ke dalam tubuh binatang buas lainnya. Bulu putih bersinar dari kelinci raksasa itu tercemar dengan noda darah yang menyilaukan. Ini semakin memicu kebengisannya. Ia menggerakkan kedua kakinya dengan kuat dan melompat sejauh 4 hingga 5 meter dalam sekejap. Tiba-tiba jatuh tepat di atas tubuh seekor hewan berwarna abu-abu coklat, dan tertutup oleh sisik tebal sang pangolin. Sebelum pangolin itu sempat bereaksi, 2 taring bersinar seperti salju sudah menancap dengan kuat ke dalam tubuhnya. Pangolin itu segera mengeluarkan jeritan kesakitan. Sementara itu sisik-sisik yang berhamburan seperti salju terbang ke segala arah. Dalam waktu singkat hanya beberapa menit, sisik keras pangolin telah sobek oleh kelinci raksasa berwarna putih salju. Si Liu berkata, tubuhnya yang penuh darah berbintik-bintik dipenuhi dengan luka. Akhirnya tidak bertahan lebih dari 10 detik dan jatuh dengan keras. Si Liu berkata, sedangkan kelinci raksasa berwarna putih salju tidak mengurangi kecepatannya. Si Liu berkata, terus berlari menuju arah pohon perak.
Liu Zai berkata bahwa semua binatang buas yang menjadi sasaran pandangannya. Tidak ada satupun yang bisa melarikan diri dari taringnya yang tajam. Di sisi lain, ular sanca perak memanfaatkan gerakan gesitnya. Liu Zai telah melawan serangan banyak babi hutan hitam. Saat itu, api mengerikan itu menyembur dari mulutnya. Liu Zai berkata bahwa ia mengubah sekeliling menjadi sebuah peleburan. Namun, begitu binatang buas melangkah ke dalamnya, tidak lama kemudian akan terbakar. Seiring dengan berlalunya waktu, di dalam, banyak binatang buas telah mati. Beberapa dari mereka mati karena bertarung satu sama lain. Kecuali beruang raksasa hitam, babi hutan dan serigala raksasa berwarna perak. Liu Zai tersisa dua sosok yang terluka parah. Termasuk kelinci raksasa salju yang sangat berani di awal. Saat ini juga sudah terjatuh. Liu berjarak kurang dari 5 meter dari pohon perak. Seluruh tubuhnya sudah ternoda oleh darah. Dan saat itu, beruang raksasa hitam tiba-tiba membalikkan arah, meninggalkan babi hutan dan serigala. Seluruh sosok beruang itu berdiri dan mengayunkan kaki depannya yang besar, menunjuk ke arah dua binatang buas yang tidak jauh. Diiringi dengan dua suara dentuman yang terdengar bersamaan. Dua binatang buas itu jatuh dengan keras. Setelah tidak ada binatang buas lain yang ikut campur, di arena hanya tersisa 3 binatang buas terkuat. Serigala raksasa berwarna perak menyadari bahwa situasi tidak menguntungkan. Terus-menerus menggeram kepada babi hutan hitam. Dan saat ia menyerang beruang raksasa, harus memanfaatkan kesempatan untuk membantu dari samping. Babi hutan hitam segera mengerti. Serigala raksasa berwarna perak sedang mencari untuk bekerja sama dengannya. Maka ia menurunkan kewaspadaan. Bersiap untuk bekerja sama dengan serigala berwarna perak untuk membunuh beruang hitam terlebih dahulu. Dalam sekejap, dua cahaya dingin melintas. Cakar depan serigala raksasa berwarna perak yang tajam pertama kali melukai bahu depan harimau hitam. Tetapi beruang raksasa memiliki kulit kasar dan daging tebal. Cedera ini sama sekali tidak berarti baginya. Melihat hal ini, babi hutan hitam segera mengamuk. Menggunakan taringnya yang sangat menakutkan. Langsung menyerang luka di beruang raksasa. Namun sekejap kemudian, beruang raksasa dengan keras mencampakkannya. Pada saat yang sama, harimau hitam tiba-tiba membesar. Dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya emas yang menyilaukan. Lengan dan kaki beruangnya berubah menjadi warna emas. Kemudian, beruang raksasa hitam berturut-turut mengayunkan tangannya ke arah serigala raksasa. Dalam sekejap, tulang serigala raksasa itu hancur. Tanpa perlawanan, babi hutan hitam langsung merasakan keinginan untuk mundur. Namun tidak disangka, harimau hitam bergerak dengan sangat cepat. Sebelum ia sempat bereaksi, telapak tangan besar beruang itu sudah menembus tubuhnya. Setelah mengatasi serigala perak dan babi hutan, beruang raksasa hitam segera mengaum ke langit. Seolah-olah ia adalah raja di gunung ini. Kemudian ia memutar tubuhnya menuju pohon perak. Namun, pada saat itu, suara raungan harimau yang menggelegar terdengar di belakangnya. Ia dengan cepat menoleh. Terlihat seekor harimau hitam berukuran besar, sedang mengawasi dirinya dengan tajam. Harimau hitam itu juga memancarkan aura yang mengagumkan. Dan saya melihat beruang hitam di depan saya juga terkejut. Apakah ini beruang petir yang menelan buah energi petir di kehidupan sebelumnya? Benar-benar kuat, tapi masih bukan lawanku. Segera, saya tanpa ragu mengaktifkan kemampuan kebangkitan dengan langsung. Sambil menggunakan kekuatan es yang langsung menyerang titik lemah beruang hitam. Beruang hitam sudah kehabisan stamina karena pertempuran yang terus berlangsung. Tak bertahan lama, ia pun dibantai oleh saya. Aku menginjak beruang raksasa dengan sikap seorang pemenang dan memandang ke arah buah. Mengangkat kepala dan mengeluarkan teriakan panjang. Adalah milikku. Seketika aura kebangsawanan terpancar, menggentarkan semua binatang buas yang ingin mendekat. Aku tidak memperhatikan kelompok kecil ini. Dengan sikap seorang pemenang, aku melangkah menuju pohon perak. Setelah mengamati buah perak itu sejenak, aku membuka mulut dan menelannya. Dalam sekejap, gelombang energi yang mengamuk menyelimuti seluruh tubuhku. Energi yang mengamuk bergerak liar. Seperti binatang buas yang hanya ingin menghancurkan tubuh ini. Mataku terbuka lebar dan aku menggigit gigi dengan kuat. Beradaptasi dengan dampak masuknya ke dalam tubuh. Perlahan-lahan seluruh tubuhku diselimuti oleh lapisan cahaya petir. Cahaya petir yang bagaikan ular kecil. Seolah-olah hidup, bergerak di sekelilingku. Tubuhku juga perlahan-lahan semakin kuat berkat bantuan. Sementara itu, di ruang rapat ibu kota, seorang pemuda pencatat yang mengenakan seragam militer, memegang buku catatan dengan ekspresi cemas. Di depannya ada beberapa pria parubaya yang mengenakan seragam militer. Mereka duduk tegak dan serius. Sepertinya sedang menunggu sesuatu. Tepat pada saat itu, seorang pria tua yang mengenakan jas Zongshan masuk. Perwira yang memimpin memperlihatkan senyuman. Melambaikan tangan menandakan agar sang kakek duduk. Setelah semua orang duduk, dia menatap pria tua dengan jas Zongshan. Ekspresinya kembali serius. Profesor Xia, bagaimana perkembangan penelitian tentang tugas yang dipercayakan kepada kalian? Ceritakan kepada semua orang. Ya. Oke, Komandan. Pria tua itu bernama Xia Xinyu. Adalah ahli penelitian biologi terkemuka di Tiongkok. Xia Xinyu mengangkat kacamatanya. Setelah melakukan penelitian, ditemukan. Hujan darah ini memberikan kepada seluruh dunia sebuah energi misterius. Energi inilah yang memberikan kekuatan luar biasa bagi binatang buas dan hewan peliharaan. Kami akan menyebut energi misterius yang dibawa oleh hujan darah ini. Sementara waktu sebagai energi spiritual. Setelah energi spiritual diserap oleh makhluk hidup, dapat memperkuat kualitas fisik dan memperkuat daging dan darah. Panglima dan beberapa perwira militer parubaya lainnya saling bertukar pandang. Mereka saling menatap dengan ragu. Mereka adalah materialis yang teguh. Tentu saja tidak percaya pada hal-hal gaib yang tidak nyata seperti ini. Panglima berpikir sejenak. Jadi, apakah kamu bisa menangkap energi spiritual ini? Atau dengan kata lain, dalam bentuk apa ia ada? Xia Xinyu menggeleng kepala dengan ekspresi menyesal. Dalam proses penelitian, kami menemukan bahwa energi spiritual memang ada.
Tetapi saat ini tidak bisa dilihat atau dirasakan. Jika bukan karena ada beberapa subjek eksperimen yang tubuhnya mengalami perubahan akibat pengaruh energi spiritual, kami tidak mungkin bisa menemukannya dengan cepat seperti ini. Selain itu, binatang yang kuat dan sehat jauh lebih mampu menyerap energi spiritual dibandingkan manusia. Kami memilih beberapa tentara yang terpapar hujan darah dibandingkan dengan prajurit biasa. Ditemukan bahwa kekuatan mereka meningkat hingga 30%. Dan yang lebih menakutkan adalah, seekor domba yang telah terkena hujan darah tidak hanya menjadi kejam, tetapi juga dapat dengan mudah mematahkan tulang seorang prajurit. Saat Xia Xinyu mengatakan ini, ada kilasan ketakutan di matanya. Jadi saya percaya bahwa energi spiritual berpengaruh pada semua makhluk, terutama pada binatang buas yang mendapatkan peningkatan besar. Jika kita tidak segera menemukan cara untuk mengendalikan situasi, maka masa depan umat manusia akan berbahaya. Tiba-tiba seorang perwira tertawa keras. Profesor Xia, jika benar seperti yang Anda katakan, apakah binatang buas yang bermutasi ini bisa lebih hebat dari senapan dan meriam? Ya. Meskipun mereka diperkuat oleh energi spiritual, mereka tetaplah binatang buas. Di hadapan manusia, mereka tidak mungkin dapat melawan. Beberapa perwira percaya bahwa Xia Xinyu terlalu menekankan masalah ini. Xia Xinyu juga tahu, hanya dengan kata-kata tidak mungkin bisa meyakinkan beberapa orang. Maka dia memberi isyarat kepada seorang peneliti untuk menayangkan bukti di tempat. Dalam video tersebut, sebuah tim bersenjata sedang bertarung melawan seekor ular sanca raksasa emas. Yang mengejutkan, ular sanca raksasa emas itu sama sekali tidak takut pada peluru. Dan setelah menelan beberapa orang, ia pergi dengan santai. Ruang rapat seketika menjadi sunyi. Beberapa perwira yang melihat adegan ini menunjukkan ekspresi terkejut. Sebuah pemikiran menakutkan muncul di pikiran mereka. Sekarang kalian semua mengerti betapa mendesaknya situasi ini, bukan? Xia Xinyu terlihat serius dan berbicara dengan penuh makna. Setelah kata-kata ini terucap, semua perwira langsung terlihat serius dan tidak berbicara. Perubahan aneh ini sudah sepenuhnya melampaui imajinasi mereka. Bahkan sudah melampaui batas kemampuan mereka untuk mengontrol. Senjata dengan daya hancur biasa sudah tidak mampu memberikan kerusakan kepada binatang buas lagi. Profesor Xia, apakah masih ada kemungkinan untuk menghentikan hal ini? Pada saat itu, perwira yang pertama kali mengejek, dengan hati-hati bertanya. Dan pada saat yang sama meminta maaf atas ketidaksopanan tadi. Xia Xinyu melambaikan tangannya. Saat ini, kami tidak memiliki cara untuk menghentikan evolusi binatang buas. Karena ini adalah kejadian mendadak yang tidak dapat dikendalikan. Sekarang, kita hanya bisa mencari cara untuk meningkatkan kekuatan manusia. Anda semua juga telah melihat data penelitian itu. Hujan darah ini adalah kesempatan bagi binatang-binatang buas. Juga merupakan kesempatan bagi manusia. Tinggal melihat siapa yang bisa menjadi yang paling kuat terlebih dahulu. Mendengar itu, para perwira terlihat terkejut. Profesor Xia, mendengar Anda mengatakan ini, seharusnya sudah memikirkan solusi. Caranya sangat sederhana. Mengorganisir orang untuk pergi keluar dan memburu binatang buas yang telah berevolusi. Mengirim profesional untuk mengikuti dan mengekstrak darah mereka. Dengan demikian, menemukan cara untuk dengan cepat meningkatkan kekuatan manusia. Namun, perlu diperhatikan bahwa orang biasa tidak boleh langsung mengonsumsi daging dan darah mereka. Harus melalui proses. Jika tidak, perubahan yang tidak terduga akan terjadi. Sementara itu, cahaya petir yang mengelilingi saya telah menghilang. Energi dari buah elemen petir telah sepenuhnya saya serap. Saya dengan semangat menatap sebuah cakar harimau. Tanpa petir berkilau dan meletus di atas cakar harimau. Dan terlihat lebih menakutkan dibandingkan petir biasa. Ini setelah saya menelan buah elemen petir. Mendapatkan kemampuan baru, pengendalian petir. Seiring dengan gerakan pikiran saya, petir yang melekat pada cakar harimau tiba-tiba melesat keluar. Langsung menembus sebuah pohon besar seukuran 3 orang. Saya sangat puas dengan ini. Lalu saya mengalihkan pandangan ke jasad beruang raksasa hitam. Setelah beruang raksasa hitam ini dimandikan oleh hujan darah, apakah telah terbangun kemampuan khusus? Daging dan darahnya semakin luar biasa. Ini bukan lagi makhluk biasa. Dan dalam tubuhnya masih ada kemampuan yang belum lenyap. Menunggu untuk diserap oleh saya sendiri. Di kehidupan sebelumnya, kekuatan harimau besar petir sangat mengejutkan. Selain kekuatan petir yang sangat menghancurkan, ia juga memiliki kemampuan pertahanan yang sangat aneh, yaitu perubahan intan. Setelah menggunakan perubahan intan, tubuh utama dapat masuk ke dalam keadaan tak terkalahkan. Serangan biasa sulit untuk menembus pertahanannya. Sekarang, asalkan saya menelan inti kemampuan harimau hitam, saya sendiri akan mendapatkan kemampuan perubahan intannya. Tanpa ragu, saya langsung melakukannya. Saya mengayunkan alat besar saya. Saya terus menggali di atas jasad harimau hitam. Setelah mencari cukup lama, saya menemukan sesuatu di bagian dada harimau hitam. Saya menemukan sebuah inti kemampuan berwarna emas. Tanpa ragu sedikit pun, saya langsung menelannya. Seketika, energi besar mengalir di dalam tubuh saya. Kesenangan itu membuat saya tidak bisa menahan diri untuk mengaum ke langit. Setelah mencerna buah energi petir, kekuatan saya telah mencapai puncak tahap menengah tingkat 1. Sekarang telah menyerap inti kemampuan beruang hitam. Kekuatan langsung meningkat ke tahap akhir tingkat 1. Bahkan kualitas fisik dan aspek lainnya juga meningkat beberapa kali lipat. Saat ini panjang tubuhku sudah mencapai 10 meter. Di seluruh hutan ini, jelas merupakan sebuah keberadaan yang sangat besar. Aku tidak sabar untuk menggunakan kemampuan yang baru saja kudapat, yaitu kebangkitan. Seketika, lapisan emas menyelimuti seluruh tubuhku. Cakar harimau bahkan langsung berubah menjadi cakar emas yang sangat keras. Aku memusatkan perhatian dan memotong menuju batu besar di sampingku. Batu besar itu seketika hancur berkeping-keping. Hatiku seketika merasa senang. Meskipun kebangkitan hanya kemampuan tingkat A, tetapi saat ini sangat berguna. Dengan tubuh yang sekeras seperti emas. Bahkan jika menghadapi binatang buas yang lebih kuat dariku. 1 kekuatan. Setidaknya 2.
Setidaknya cukup untuk melindungi diri. Tiba-tiba, terdengar suara di langit. Aku segera waspada saat melihat dengan tajam. Mengikuti arah suara yang datang, saya melihat beberapa helikopter muncul di atas pegunungan. Dan sepertinya sedang mencari sesuatu. Melihat situasi itu, saya sedikit membungkukkan tubuh. Tetapi dalam hati saya menjadi gelombang besar. Seharusnya manusia tidak mungkin datang secepat ini. Atau apakah karena reinkarnasi yang mengubah jalur aslinya? Saat saya merenungkan hal itu, beberapa helikopter semua berhenti di udara. Dan kemudian satu persatu tentara yang bersenjata lengkap turun dengan menggunakan tali. Hati saya langsung merasa tegang. Apakah mereka datang untuk saya? Meskipun saya telah melarikan diri dari kebun binatang setelah membunuh harimau putih. Tetapi seharusnya tidak sampai menimbulkan keributan sebesar ini. Saat ini, sebuah tim tentara bersenjata lengkap bergerak maju dalam formasi seperti anak panah. Di belakang mereka ada dua peneliti. Tadi mereka melihat sekelompok hitam yang bergerak di hutan. Tetapi setelah benar-benar masuk ke hutan, mereka tidak menemukan apa-apa. Pemimpin tim merasa gelisah di dalam hati. Dia menoleh untuk melihat dua orang peneliti. Setelah ragu sejenak, dia berjalan mendekat. Profesor Lee, asisten Huang. Kalian sebaiknya pergi dulu. Tempat ini tidak aman. Profesor Lee melambaikan tangannya. Kami akan hati-hati. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang melindungi. Kami tidak akan dalam bahaya. Melihat bahwa upaya untuk membujuk tidak berhasil, pemimpin tim terpaksa melanjutkan perjalanan. Kapten, saya punya situasi di sini. Tiba-tiba suara rekan tim terdengar dari alat komunikasi. Pejabat militer segera memberi isyarat untuk bergerak ke kiri. Dengan cepat, semua orang menyadari. Seekor babi hutan besar tinggi hampir 2 meter dan panjang 4 meter. Berlari dengan ganas, berusaha menerobos formasi. Tembak. Wajah pejabat militer berubah seketika dan segera memberikan perintah. Dalam sekejap, suara tembakan berjajar terdengar di hutan. Sekeping peluru tembaga terus jatuh dan hampir menutupi seluruh tanah. Namun yang membuat mereka ketakutan adalah babi hutan itu bahkan membesar lagi setelah mengeluarkan raungan. Dan di seluruh tubuhnya muncul lapisan kulit kuning tanah yang tebal. Ia menghadapi hujan peluru dan mengincar salah satu tim kecil, lalu menerjang maju dengan ganas. Suara teriakan mengerikan langsung terdengar. Terlihat 3 prajurit langsung terlempar oleh babi hutan. Belum sempat jatuh, darah segar sudah memancar deras. Bunuh dia! Seorang perwira berteriak dengan marah, matanya memerah. Dia juga berlari paling depan, berjanji untuk mengubah binatang ini menjadi saringan. Prajurit lainnya juga bekerja lebih keras, melampiaskan semua kebencian dan kemarahan atas kematian rekan yang telah pergi. Namun babi hutan mengabaikan peluru-peluru ini. Ia mengubah arah serangannya dan kembali melancarkan serangan. Tidak jauh dari situ, saya menyaksikan pemandangan ini dengan penuh rasa. Orang-orang ini benar-benar sial. Jika itu binatang buas lainnya, mungkin mereka sudah berhasil. Tapi yang mereka temui justru adalah babi hutan. Kulit babi hutan yang berwarna kuning tanah. Sudah jelas bahwa itu adalah kebangkitan kemampuan pertahanan tanah. Meskipun babi hutan ini baru berada di tingkat awal, tetapi berkat kekuatan pertahanan yang luar biasa, sudah mampu mengabaikan ancaman peluru sepenuhnya. Aku menggelengkan kepala dan tidak optimis terhadap upaya penangkapan kelompok ini. Dan meskipun mereka bisa membunuh babi hutan ini, kelompok tentara ini juga akan mengalami korban jiwa yang parah. Apakah mereka bisa selamat atau tidak pada saat itu? Meninggalkan pegunungan Dali juga menjadi pertanyaan. Namun semua ini sekarang tidak ada hubungannya dengan diriku. Aku tidak akan tampil untuk membantu kelompok manusia ini sebelum aku memiliki kekuatan yang absolut. Aku bahkan tidak akan muncul di depan pandangan manusia. Pada kehidupan sebelumnya, sebagai manusia, tentu aku harus mencari cara untuk bertahan hidup di mulut binatang buas. Tapi sekarang, reinkarnasi sebagai harimau. Memiliki pengalaman sebagai manusia di kehidupan sebelumnya. Saya sangat paham apa yang disebut dengan bukan dari kelompokku, hatinya panjang. Lagi pula, bergaul dengan manusia adalah hal yang sangat berbahaya. Saya tidak ingin mati lagi. Kapten, kulit babi hutan ini terlalu tebal. Peluru kami sama sekali tidak bisa menembusnya. Harus mencari cara untuk mundur. Saat itu, seorang prajurit di hutan berteriak di samping perwira. Namun perwira itu dengan mata merah sama sekali tidak mendengarkan sarannya. Berikan saya cara untuk mengarahkan ke matanya. Prajurit lainnya pun tidak berbicara lebih banyak setelah mendengar itu. Mereka semua menggigit gigi mereka dan terus menembaki babi hutan. Tapi babi hutan ini memiliki kulit yang kasar dan daging yang tebal. Ukurannya yang besar dan gerakannya yang sangat cepat. Sangat sulit untuk membidik kelemahannya di area matanya. Saat itu, seorang prajurit sepertinya tidak tahan lagi menghadapi binatang buas yang mengerikan ini. Dia berteriak keras dan tiba-tiba menerjang ke arah babi hutan. Saat babi hutan membuka mulutnya yang lebar penuh darah, dia menarik pelatuk dengan erat, ingin mati bersamanya. Sementara itu, saya berniat untuk meninggalkan tempat ini, karena militer telah mengalihkan perhatian mereka ke pegunungan Dali. Selain itu, buah yang paling berharga di tempat ini sudah saya lahap sendiri. Jadi tidak ada alasan untuk tetap tinggal di sini. Dan mungkin kapan saja, saya akan menghadapi pasukan yang sudah siap. Memikirkan hal itu, saya segera berbalik dan berlari. Tujuan saya adalah pegunungan lainnya. Pohon roh langit di pegunungan Dahuang. Pohon roh langit adalah salah satu pohon yang sangat terkenal di antara banyak harta langit dan bumi. Ini adalah jenis pohon berharga yang sangat terkenal. Banyak kekuatan di kehidupan sebelumnya berjuang untuk merebutnya hingga terluka parah. Hanya karena buah yang dihasilkannya memiliki efek yang sangat luar biasa. Dapat membantu binatang buas mempercepat evolusi. Secara cepat memperkuat kekuatan binatang buas. Dan tidak ada efek samping. Selain itu, ia akan berbuah setiap tahun. Sepenuhnya dapat diandalkan. Menciptakan banyak binatang buas yang kuat. Dalam kehidupan sebelumnya, seekor binatang buas tingkat raja, singa kristal ungu. Justru karena menguasai pohon roh Tianxi, ini yang menjadikannya penguasa gunung Dahuang. Kemudian,
Ia bahkan menciptakan satu pasukan binatang buas yang kuat. Menjadi mimpi buruk bagi banyak manusia. Menghidupkan kembali satu kehidupan. Tentu saja, saya juga ingin menjadi penguasa di suatu tempat. Dan pohon roh Tianxi ini adalah kunci untuk mewujudkan rencana besar di masa depan. Memikirkan hal ini, saya mempercepat langkah lagi. Dalam kehidupan sebelumnya, pohon roh Tianxi muncul sekitar 1 bulan setelah perubahan. Sekarang saya memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Kau binatang buas, aku akan membunuhmu. Di sisi lain, seorang perwira berteriak mengarahkan sisa peluru. Semua langsung dimasukkan ke dalam tubuh babi hutan. Mereka bertarung dengan susah payah hingga sekarang. Sebelumnya, lebih dari 30 rekan pertempuran telah mati hampir semuanya. Mayat-mayat tergeletak berantakan di sekitar. Bahkan beberapa mayat rekan pertempuran tidak lagi berbentuk manusia. Menghadapi kerugian yang begitu mengerikan, sang perwira hampir gila. Namun akal sehat yang tersisa membuatnya sadar. Harus membunuh babi hutan di depan mata. Pertarungan untuk bertahan hidup adalah satu-satunya harapan untuk terus hidup. Untungnya, barusan ada satu rekan pertempuran. Berjuang mati-matian untuk membuka celah di mulut babi hutan. Mereka bisa secara perlahan menghabiskan kekuatan babi hutan ini. Akhirnya berhasil membunuhnya. Mati, semuanya mati. Seorang tentara yang penuh darah mendekati perwira dengan penuh kesedihan. Xiao Qin, Kakak San, dan yang lainnya semuanya sudah mati. Semua mati di tangan binatang ini. Mendengar kata-kata itu, semangat perwira langsung lenyap. Dia tertegun menatap 5 orang yang tersisa di sebelahnya dengan suara serak. Apa hewan itu sudah mati? Di depan mereka, babi hutan itu terjatuh di hutan tidak bernyawa. Seluruh tubuhnya dipenuhi lubang-lubang kecil, terutama di sekitar mulut. Dagingnya hampir membusuk. Kapten, dia sudah mati. Prajurit menggenggam senjatanya dengan erat. Kebencian yang kuat membuatnya hampir kehilangan akal. Dia ingin mencincang pelaku utama ini menjadi daging giling. Baiklah jika sudah mati. Pejabat militer itu menghela napas. Berusaha untuk menenangkan dirinya. Semua orang, bertahanlah sedikit lagi. Pertama, kirim saudara-saudara kita kembali ke helikopter dan bawa mereka pulang. Ya. 5 prajurit yang tersisa mengangguk dengan diam. Mendekat ke sisi rekan yang telah tiada. Mengikat mereka dengan baik dan mengangkatnya ke helikopter. 2 helikopter yang tersisa bertugas untuk mengangkut babi hutan. Semua orang, cepat. Sepertinya ada sesuatu di depan. Jika tidak pergi sekarang, kita akan terlambat. Saat itu, seorang pilot helikopter tiba-tiba panik dan kembali. Sang perwira mendengar suara dan mendongak. Tiba-tiba, pupilnya menyusut tajam. Dia melihat bayangan besar berwarna hitam tiba-tiba meluncur dari ufuk. Tanpa menunggu reaksi dari helikopter di udara. Beberapa bilah angin segera menyusul dan langsung mengenai helikopter. 3 helikopter segera hancur lebur. Ledakan menggulung puing-puing helikopter. Terbang ke segala arah. Binatang buas, mati kau. Sang perwira menggeram dengan marah. Dia menembaki bayangan hitam dengan senapan serbu di tangannya. Itu adalah seekor burung raksasa. Setelah menghancurkan helikopter, ia melakukan penyelaman. Cakar besar yang tajam langsung menangkap sang perwira. Dan 5 tentara lainnya menangkap. Dalam perjalanan mereka terangkat, dia mencabik-cabik mereka menjadi daging hancur. 3 hari kemudian, saya telah sepenuhnya meninggalkan kota Jianghai. Sampai di sebuah daerah pegunungan yang terpencil. Telah lari terus-menerus selama 3 hari. Akhirnya saya merasakan sedikit kelelahan. Namun, saat saya bersiap untuk berhenti sejenak, tiba-tiba serangkaian tembakan keras terdengar tidak jauh dari sini. Saya segera bangkit. Mata harimau yang tajam waspada memeriksa sekeliling. Mendengarkan suara dari tempat tembakan meletus. Masih ada jarak antara sini dan sana. Setelah berpikir panjang, saya memutuskan untuk pergi melihat. Tak lama kemudian saya keluar dari daerah pegunungan. Sampai di atas sebuah lereng yang landai. Melihat ke sekeliling. Yang terlihat adalah sebuah desa kecil. Di pintu masuk desa terdapat 3 huruf besar yang mencolok, Kota Buaya. Di atasnya ada patung buaya yang sangat hidup. Namun, saat ini desa itu sudah menjadi kacau. Banyak buaya raksasa meneror di dalamnya. Salah satu buaya terbesar di antara mereka. Panjangnya bahkan mencapai 10 meter. Di tengah kawanan buaya, terdapat sekelompok pasukan bersenjata manusia. Sedang menembak secara gila-gilaan untuk melawan serangan buaya. Namun saat ini, tim ini hampir kehabisan tenaga. Melihat buaya raksasa sepanjang 10 meter itu, saya tiba-tiba teringat beberapa hal. Orang ini adalah penjagal yang haus darah. Alasan mengapa kota kecil ini dinamai buaya adalah karena ini adalah kota kecil yang khusus membudidayakan buaya. Setiap hari ada banyak buaya. Setelah disembelih, dikirim ke seluruh negeri. Atau menjadi makanan di atas meja makan. Atau diubah menjadi sepatu kulit, tas, dan aksesori lainnya. Oleh karena itu, setelah buaya tahun merasakan keuntungan, sedang memperluas skala pemeliharaan. Namun tidak disangka, sebuah hujan darah membawa bencana yang menghancurkan kota kecil ini. Karena hujan darah yang tiba-tiba turun. Di dalam peternakan, banyak buaya mengalami evolusi. Di antara mereka, yang terkuat adalah seekor buaya yang bernama pembantai darah. Makhluk ini memiliki garis keturunan yang unggul. Dia bangkit setelah hujan darah. 2 kemampuan bawaan yaitu teknik pemangsaan dan teknik kemarahan. Teknik pemangsaan ini agak mirip dengan kemampuan menelan miliknya. Hanya saja, ia memanfaatkan darah yang ditelan untuk membantu pertumbuhannya. Sementara itu, teknik kemarahan akan membentuk lapisan perisai kemarahan di sekelilingnya. Dan selama menggunakan kemampuan ini, semakin marah, semakin kuat pertahanannya. Meskipun kedua kemampuan ini hanya bertingkat A. Namun, di kehidupan sebelumnya, pembantai darah menggunakan kedua kemampuan ini untuk menunjukkan kekuatan yang setara dengan binatang buas level raja biasa. Singkatnya, ini adalah makhluk yang sangat sulit ditangani dan kuat. Di kehidupan sebelumnya, ketika ia marah, ia membantai beberapa desa manusia secara beruntun.
yang mengakibatkan desa-desa tersebut selalu diliputi oleh aura darah yang menakutkan. Tindakan ini menciptakan reputasi yang menakutkan di dunia manusia. Gelar tersebut juga berasal dari sini. Saya berdiri diam di lereng yang landai, menatap dengan hening ke medan perang antara manusia dan binatang buas. Saat ini, di kota kecil tersebut ada si pencabik darah. Pembunuhan oleh buaya lainnya masih terus berlangsung. Tim bersenjata manusia itu hampir kehabisan amunisi. Suara tembakan pun menjadi semakin jarang. Dan jumlah manusia yang dibunuh oleh buaya semakin meningkat, terutama di sekitar si pencabik darah. Mayat manusia hampir menumpuk satu lapis demi satu lapis. Semua mayat ini menjadi kering dan pucat tanpa setetes pun darah. Ini adalah perang yang tidak memiliki kejelasan. Namun saat ini, pikiran saya sedang memikirkan hal-hal lain. Kemampuan menelan saya sebenarnya seperti menelan dengan sembarangan. Fungsi terbesarnya adalah untuk menelan. Kemampuan binatang buas lainnya digunakan untuk diri sendiri. Namun masih ada kekurangan. Jika bisa menggabungkan teknik menghisap darah dari pembunuh berdarah dengan kemampuan menelan milik sendiri, mungkin akan terjadi perubahan yang tak terduga. Begitu memikirkan hal ini, saya tanpa ragu menuju ke kota krokodil. Pemandangan megah kota krokodil yang dulu sudah tiada. Di kedua sisi jalan, banyak toko yang pintunya terbuka lebar. Di dalam toko, semuanya berantakan. Manusia yang tinggal di sini saat ini sedang panik dan melarikan diri ke sana kemari. Di atas alun-alun di pusat kota kecil, para penyintas yang terhindar dari mulut binatang buas berkumpul bersama dengan ekspresi ketakutan. Di luar mereka adalah pasukan bersenjata yang datang untuk mengevakuasi kerumunan. Di alun-alun tercium bau darah yang menyengat. Di sekitarnya penuh dengan warna merah menyala. Di luar kelompok ini berkeliaran berbagai ukuran krokodil, besar dan kecil. Di jalanan, potongan anggota tubuh manusia dan buaya berserakan di mana-mana. Bahkan banyak yang diinjak-injak. Tidak jelas lagi mana yang manusia dan mana yang buaya. Tiba-tiba terdengar seseorang berteriak, sambil mundur dengan panik. Seorang petugas bersenjata di dekat situ tidak memperdulikan yang lain. Dengan tergesa-gesa, ia mengangkat senjata dan menembaki ke arah suara teriakan. Meskipun berhasil membunuh buaya yang menyerang para penyintas, namun, gigi tajamnya saat sekarat masih menggigit keras betis seorang wanita. "Ibu, aku sangat takut." Seorang anak usia 6 atau 7 tahun menangis tanpa henti, terus-menerus bersembunyi ke pelukan ibunya. Suara tangisan yang putus asa terus keluar dari kerumunan. Keputusasaan dan ketakutan menyebar di antara kerumunan. Di bawah tekanan yang ekstrim, beberapa orang langsung patah semangat. Setelah teriakan besar, tanpa senjata, dia menyerbu ke dalam kumpulan buaya. Di matanya sudah terlihat hasrat untuk mati. "Sekelompok binatang buas, kalian. Aku akan melawan kalian." Setelah teriakan putus asa, yang tersisa adalah keheningan yang mendalam. Beberapa penyintas yang terjebak di kumpulan buaya belum sempat berjuang. Mereka segera ditelan oleh mulut besar yang penuh darah. Penyintas yang tersisa melingkar dalam keputusasaan. Mereka dilindungi oleh sisa pasukan bersenjata. Suara tembakan terus-menerus terdengar di lokasi. Setelah jeda sejenak, suara itu kembali melanjutkan. Seolah-olah menceritakan ketahanan manusia. Belasan pasukan bersenjata melakukan tembakan gila-gilaan ke arah pembantai berdarah. Mereka semua paham. Hanya dengan mengatasi buaya terkuat ini, barulah bisa mengatasi bencana hari ini. Pembantai berdarah itu berkulit tebal dan dagingnya keras. Peluru biasa tidak mampu menembus kulitnya yang kokoh. Namun, masih ada beberapa peluru yang mengenai dengan sudut yang cerdik. Peluru tersebut mengenai perutnya dan memercikkan sedikit darah. Pembunuh haus darah yang merasakan sakit itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menggeram. Sambil itu, ia menggunakan kemampuan bawaan, teknik amuk. Dalam sekejap, lapisan zirah merah darah yang tebal terbentuk di sekeliling tubuhnya. Seketika, semua peluru terhalang oleh zirah merah darah. "Kapten, orang ini terlalu aneh. Kita sama sekali tidak bisa menembus pertahanannya. Bagaimana jika kita mundur saja?" Seorang anggota tim yang sudah menghabiskan magasin berteriak kepada pemimpin tim. "Jika kita terus seperti ini, kita hanya akan mati perlahan oleh makhluk itu. Kita harus mencari cara untuk mengatasi binatang buas ini. Temukan jalan. Apa yang bisa kau lakukan?" Tanpa menunggu tanggapan dari kapten, seorang anggota tim lainnya hampir putus asa berteriak. "Sudah lama kita bertarung, makhluk ini masih bergerak lincah. Peluru kita tidak memberikan ancaman sedikit pun padanya. Jika ada jalan, kita tidak akan jatuh ke titik ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan?" Kapten melihat anggota tim yang berjuang mati-matian segera terancam konflik internal karena tekanan besar. Dia langsung berteriak, "Cukup, diam semua. Apakah ini waktu untuk bertengkar?" Dia menatap tajam seperti elang. Saat pandangannya jatuh pada kelompok orang yang selamat, muncul seberkas kelembutan, tapi segera menghilang. Hematlah penggunaan peluru. Binatang ini memiliki kulit yang keras dan daging yang tebal. Peluru sulit untuk melukainya. Ketika ia membuka mulutnya, masukkan semua peluru ke dalamnya. Suara tembakan kembali meledak. Kapten menoleh dan melihat terakhir kali pada orang-orang yang tak berdaya. Ketika dia berbalik, sebuah tetes bening jatuh dari sudut matanya. Dia segera melemparkan sebuah granat. Saat ledakan terdengar, dia mengeluarkan teriakan keras. "Keluarkan granat asap dan granat stun. Kita cepat mundur." Saat ini saya berdiri tidak jauh, mengamati dalam diam. Tidak melancarkan serangan secara buta. Pembantai berdarah dalam keadaan marah dan iri. Kekuatan teknik kemarahan sangat besar. Tidak boleh bertarung dengannya pada saat ini. Jika tidak, yang merugi hanya diri sendiri. Beberapa anggota bersenjata di lapangan merasa tidak tega. Saat mundur menggunakan perlindungan dari granat asap. Dengan cepat menyentuh beberapa saudara untuk membawa mereka mundur bersama. Orang-orang lainnya melihat situasi tersebut. Dengan panik mengikuti pergerakan anggota bersenjata. Kapten melihat situasi itu merasa malu dan menundukkan kepala. Namun segera berbalik untuk menjemput mereka yang tidak bersenjata. Dengan perlindungan dari granat asap, tim bersenjata dengan cepat mundur membawa satu-satunya yang selamat.
ketika asap mulai menghilang. Di lapangan hanya tersisa buaya yang tidak berarah. Tidak terlihat jejak manusia lagi. Melihat ini, pembunuh haus darah segera mengangkat wajahnya ke langit dan mengaum. Namun ia tidak punya tempat untuk melampiaskan kemarahan yang meluap. Tanpa serangan dari luar, teknik kebangkitannya juga perlahan-lahan kehilangan efek. Akhirnya, sedikit demi sedikit mulai memudar. Melihat dengan seksama, pembunuh haus darah itu penuh dengan luka. Dan dengan setiap tarikan napas, darah memancar dari tubuhnya. Meskipun teknik kebangkitannya memberinya pertahanan yang sangat besar, namun kini ia hanya sekadar binatang buas tingkat 1, dan tidak bisa sepenuhnya menahan senjata api manusia. Melihat ini, mata saya bersinar dingin. Dengan sebuah auman, saya menerjang maju tanpa ragu. Kini adalah saat terbaik untuk membunuhnya saat ia lemah. Saya merendahkan tubuh saya, berkeliling di sekitar pembunuh haus darah yang penuh luka. Aura keangkeran yang kuat memancar dari tubuhku. Si pembunuh haus darah merasakan niat bunuh saya. Seketika itu ia terjatuh ke tanah dan tidak bergerak. Ia sudah terluka parah, terutama di bagian perutnya yang dipenuhi lubang peluru. Saat ini satu-satunya cara adalah menyembunyikan perutnya, agar tidak mengekspos kelemahan ini. Sayangnya, saya sudah mengawasi seluruh proses pertarungan. Oleh karena itu, saya tertawa mengejek tindakan canggungnya saat ini. Namun demi keamanan, saya tidak langsung melancarkan serangan, melainkan terus-menerus berkeliling di sekelilingnya, mencari kesempatan untuk sekali serang mematikan. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, si pembunuh haus darah tampak agak gelisah. Ia mengaum sekali lagi dan kembali menggunakan teknik kemarahannya untuk memberikan diri sendiri lapisan armor darah yang tebal, ingin mencari sedikit kesempatan untuk melarikan diri. Namun, bagaimana mungkin saya tidak dapat menebak pikiran kecilnya ini? Saya mengaum dengan marah, langsung menggunakan transformasi kemarahan dan kebangkitan kekuatan. Aku menerkam ke depan, diiringi dengan suara yang sangat besar. Pembantai berdarah langsung terlempar beberapa meter jauh. Armor darah di tubuhnya bahkan tergores dengan beberapa luka. Ia seketika merasa sangat ketakutan. Dalam pertempuran pertama, ia bahkan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sementara aku terus bergerak mengelilinginya tanpa henti. Melihat bahwa kemarahan yang digunakannya tidak memberi dampak besar padaku, ia langsung mengubah strategi pertarungannya. Ia mengeluarkan raungan dan menerjang ke depan. Sambil membuka mulut besar yang penuh darah, ia langsung menyerang kaki depanku. Melihat ini, aku menendang dengan kuat menggunakan kaki belakangku dan melompat ke udara. Sambil itu, cakar harimau yang besar meluncur langsung ke wajahnya. Sebuah rasa pusing yang kuat seketika membuat pembantai berdarah terhenti gerakannya. Saat jatuh, ia bahkan memperlihatkan luka di perutnya. Aku memanfaatkan kesempatan ini untuk menerjang keluar. Cakar harimau yang tajam langsung menyerang luka di perutnya. Seiring dengan kilauan dingin yang melintas, perut tukang jagal yang haus darah itu langsung terkoyak dengan beberapa luka yang mengerikan. Dan seiring dengan gerakannya, tanpa samar organ dalam yang lebih dalam, ia kembali menggeram dengan keras. Sepertinya ingin memberanikan dirinya. Namun, suara itu dipenuhi dengan ketakutan. Dalam hal semangat saja sudah menurun drastis. Meskipun saya berhasil, saya tidak melanjutkan serangan, melainkan mengelilingi pembunuh haus darah dengan terus berputar. Karena pembunuh haus darah sangat licik. Meskipun baru saja melukai perut lawan. Namun, bisa jadi itu. Ia sengaja menunjukkan celah untuk menarik saya. Dan pembunuh haus darah selalu mengangkat kepalanya. Seluruh ototnya tegang, siap melancarkan serangan balasan kapan saja. Namun, karena itu, darah yang mengalir dari tubuhnya semakin banyak. Dimanapun ia melewati, meninggalkan jejak darah yang jelas. Menyadari bahwa situasi semakin tidak menguntungkan baginya, si pembantai haus darah terus-menerus menggeram. Mulai melahap manusia yang tergeletak di sekitarnya. Mengembalikan energi dari bangkai buaya. Melihat ini, saya langsung terkejut. Tidak berani menahan diri sedikit pun lagi. Dengan raungan keras, ia menerjang ke arahnya. Saat ini seranganku ibarat petir yang tiba-tiba meledak. Cakar harimau yang tajam langsung menembus perut si pembantai haus darah. Segera setelah itu, ia membuka mulutnya yang lebar penuh darah, menggigit lehernya dengan sangat kuat. Si pembantai haus darah segera mengeluarkan teriakan menyedihkan. Setelah itu, perlahan-lahan tidak ada lagi suara. Tubuh besarnya berubah menjadi setetes daging mati, tergeletak di tengah alun-alun kota kecil tanpa suara. Buaya-buaya lain segera melarikan diri melihat keadaan ini. Akhirnya mati. Aku mengayunkan kuku harimau dan langsung membelah tubuh si pembunuh haus darah. Mengambil sebuah inti kemampuan berwarna merah. Tanpa ragu, aku menelannya sekaligus. Energi besar itu membuatku tidak bisa menahan diri. Aku mengeluarkan jeritan puas, sambil menggunakan kemampuan menelan untuk mencerna inti tersebut dengan cepat.